Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti Wahyuni, NPM A1A021081 dari kelompok 3. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik menulis dengan dosen pengampu Bapak Wisman MPD. Oke teman-teman, yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu mengenai pengertian dari menulis. Menulis adalah salah satu sarana dalam menyampaikan ide, pendapat, gagasan, atau sarana dalam bentuk rangkaian kata dan kalimat. Menulis adalah proses produksi untuk menghasilkan sebuah karya yang bersumber dari pemikiran. Tentu tidak bisa sembarangan menulis jika kita menginginkan hasil tulisan yang berkualitas. Nah, selanjutnya nih, pengertian menulis yang kedua. Adapun pengertian teknik menulis menurut KBBI mengartikan lebih sederhana tentang menulis. Jadi, menulis itu seperti halnya penulis menulis surat. Saat menulis surat, secara tidak langsung kita akan menggunakan maksud, gagasan, opini, dan ide ke dalam rangkaian kalimat. Membuat kalimat saat menulis pun juga harus diperhatikan, karena menggunakan kalimat yang tidak efektif mampu mempersulit pemahaman pembaca. Saat seseorang menulis, dipengaruhi oleh beberapa hal, selain dipengaruhi oleh isi hati. Suasana hati juga dipengaruhi oleh latar belakang si penulis. Kita juga harus mengetahui mengenai pengertian menulis menurut para ahli loh, teman-teman. Menurut para ahli, yaitu menurut Hargrove dan Potet, pengertian menulis yang pertama dikemukakan oleh Hargrove dan Potet yang disampaikan dalam Abdurrahman, di mana menulis adalah upaya menggambarkan tentang pikiran, ide, perasaan dalam bentuk simbol. Simbol yang dimaksud di sini adalah simbol sistem bahasa penulisan. Bahasa tulis inilah yang digolongkan sebagai media sarana komunikasi. Nah, selanjutnya teman-teman ada jenis-jenis teknik tulisan. Yang pertama, teknik menulis bebas atau free writing. Teknik menulis bebas adalah sebuah teknik yang penting dan menguntungkan bagi penulis manapun, tetapi secara spesifik sengaja diperuntukkan bagi penulis non-linear. Yang kedua, ada jenis teknik menulis kerangka. Teknik ini adalah teknik yang banyak diajarkan dalam pelajaran baik dari level pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Teknik menulis dengan kerangka ini menggunakan kerangka untuk kemudian dikembangkan menjadi tulisan. Seperti tulisan ini, saya menggunakan teknik menulis dengan kerangka. Teknik ini sebenarnya tidak sulit. Kita tinggal menuliskan kerangka. Dari kerangka ini, kita tinggal mengembangkan tulisan dari setiap item yang ada dalam kerangka. Nah, teman-teman, ini adalah contoh teknik menulis kerangka. Teman-teman bisa lihat di sini bagaimana penyusunan dari teknik menulis kerangka itu sendiri. Dari sini teman-teman bisa mempelajari bagaimana cara menulis dengan teknik kerangka yang benar. Yang selanjutnya teman-teman yaitu teknik menulis berita. Teknik menulis yang ini cukup ampuh bila Anda sudah memastikan topik atau bagian utamanya, atau bagian konfliknya, atau pesan yang ingin disampaikan. Kita tulis bagian utamanya terlebih dahulu, kembangkan tulisannya sampai satu paragraf dari bagian utama, kemudian kita flashback ke belakang untuk mendapatkan cerita atau alasan mengapa bagian utama ini bisa terjadi. Secara tidak sadar, kita akan menulis secara mengalir. Teknik menulis berita ini banyak bermanfaat untuk tulisan yang bersifat narasi seperti cerita atau yang lainnya. Berikutnya ada teknik menulis dengan foto.
teknik menulis yang banyak digunakan untuk menulis berita atau kegiatan. Teknik ini membutuhkan foto-foto untuk menulis. Kita siapkan suatu kumpulan foto dari sebuah kegiatan. Foto-foto itu kita pilih yang baik dan kemudian kita bisa urutkan sesuai dengan apa yang menurut kita paling baik. Bisa diurutkan berdasarkan waktu pengambilan atau objek yang akan diceritakan. Setiap foto kita berikan caption atau deskripsi singkat apa yang ada dalam foto tersebut. Kalau setiap deskripsi itu kita kembangkan dan akan menjadi suatu tulisan yang mengalir. Teknik sangat mudah dilakukan, tetapi kita memang harus punya foto untuk bisa melakukan teknik ini. Nah, teman-teman, ini adalah contoh dari teknik menulis dengan foto. Yang dimaksud teknik menulis dengan foto itu seperti yang dicontohkan ini. Kita perlu mempunyai foto seperti foto orang-orang yang lagi di air terjun ini, foto pemandangan, dan foto orang yang berada di desa. Nah, dari ketiga foto ini kita bisa menulis teknik menulis dengan foto. Yang terakhir ada teknik menulis dengan data. Teknik menulis ini adalah salah satu teknik menulis yang dilakukan untuk menghasilkan tulisan ilmiah. Kita harus mempunyai data sebelum menulis dengan teknik menulis ini. Data-data tersebut kemudian kita olah baik dengan pengelolaan data yang sederhana sampai mungkin menggunakan perangkat kecerdasan buatan atau AI. Setidaknya kita memang harus mempunyai kemampuan membaca data. Data bisa berupa tabel atau grafik. Saat ini mencari data sudah sangat mudah. Salah satu sumber data yang sering saya pakai adalah Google Trends. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu dari contoh teknik menulis dengan data. Bisa dilihat di sini. Apakah benar hanya game Mobile Legends dan AoV yang viral di masyarakat? Salah satunya parameter yang bisa diambil adalah tren dari game Mobile Legends itu sendiri. Ternyata tren game Mobile Legends di Google Trends justru memberikan hasil yang mengejutkan. Nah, teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai teknik menulis. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan mampir untuk menonton video saya. Saya harap informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.